Thumbnail yang menggoda. Halo viewers, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Apijo Nobu, The Prince of Onoworus Kingdom. Di video kali ini tentunya saya akan membahas suatu hal yang berbeda dari video-video saya yang sebelumnya. Dan saya pastikan bagi para kaum colikiawan yang baik hati dan budiman akan suka sekaligus lebih menikmati dengan pembahasan yang akan saya berikan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul kondom. Bagaimana? Apa biji pelar kalian sudah mulai bergetar? Namun sebelum lanjut nonton, jangan lupa siapkan secangkir kopi, sebatang sebat, kencangkan ikat pinggang, simetriskan posisi rebahan dan minggir awas asal-usul kondom. Dan inilah yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Rasanya semua orang sudah tahu alat kontrasepsi bernama kondom ini. Selain untuk mencegah kehamilan, fungsi kondom juga bisa digunakan untuk mencegah penularan penyakit kelamin, serta sebagai pencegahan terjadinya pengencerotan di dalam serabi lembut. Ya, mengesankan. Ternyata alat kontrasepsi alias kondom ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dahulu sarung otong ini memiliki banyak nama, diantaranya Love Sock atau sarung cinta, Jimmy Head, dan Dick Sock. Dan di daerah saya, benda ini lebih dikenal sebagai Ling Doll. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menafsirkannya, dan hanya orang-orang yang keturunan Jawa saja yang bisa menafsirkannya. Ling Doll. Yeah. Pada abad ke-17, Dr. Sondom atau Earl of Sondom, Dr. Raja Charles II di Inggris, anjir sakit banget namanya. Beliau menemukan alat untuk mencegah penyakit kelamin yang terbuat dari selubung usus domba. Bukti awal dari kondom ini ditemukan dalam penggalian di Castle Dudley, West Midlands, Inggris. Nama kondom diduga berasal dari nama sang dokter. Ayo barang mesti dari nama dokternya aja udah kelihatan sangat Paul. Lanjut. 1000 tahun sebelum Masehi. Kondom dipercaya sudah ada sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Bukti dari anggapan ini berasal dari salah satu lukisan yang berasal dari gua yang ditemukan di Mesir. Dan saat itu, kondom terbuat dari linen. Apa itu linen? Brosin. Asia Raya menggunakan kelenjar kondom yang cuma dipakai di ujung penis. Orang-orang Cina membuatnya dari kertas sutra yang diminyaki, atau membuatnya dari usus domba. Sedangkan orang-orang Jepang dengan kebarbarannya malah terlebih tertarik membuatnya dari material yang lebih keras seperti tempurung kura-kura atau tanduk binatang. Modern. Sekali masuk cabut langsung kimplah-kimplah. Aduh, ini apa bentuk serabi lembutnya? Tahun 1594, tepatnya hampir 2 abad setelahnya, kondom banyak dibuat dari kain linen yang direndam di cairan kimia, lalu dikeringkan dan digunakan untuk melindungi diri dari penyakit penular seperti sifilis. Tahun 1646, sebuah temuan menunjukkan di tahun ini kondom terbuat dari selaput binatang. Kondom dengan bahan ini banyak digunakan di Eropa. Dan pada tahun 1855, tepatnya di pertengahan abad 18, penemu asal Amerika Charles Goodyear alias Charles Thorndike menciptakan kondom dari karet alami. Dan faktanya, kondom karet yang diciptakan Charles masih setebal ban dalam sepeda. Ya mudah, kebayangkan bagaimana ketika si kondom itu kita masukkan kemudian dan bulu-bulu yang halus menjepit alias itu karetnya menjepit dan kemudian peletak. Mungkin Anda merasa gitu yang memiliki serabi lembut. Lanjut, di tahun 1912 ahli kimia dan penemu dari Jerman Julius Fong menciptakan teknik baru dalam membuat sarung otong, yakni dengan cara mencelupkan cetakan kaca ke dalam larutan karet. Praktis, simple, dan sekali celup langsung jadi. Tahun 1919, di awal abad 19 mulai dikenal pembuatan kondom latex. Material ini dianggap yang paling ideal karena lebih tipis dari karet, awet, dan tidak berbau.
Pada tahun 1994 mendekati abad 20, perusahaan kondom bernama Durex membuat debut kondom yang disebut Avanti. Terbuat dari poliuretan, poliuretane, ya itulah. Dan kondom ini menjadi primadona di kalangan orang yang alergi menggunakan latex. Latex kondom. Dan baru-baru ini ditemukan varian baru dari kondom, yaitu terbuat dari ya mungkin bahan yang sama, tapi bedanya kondom yang baru ini ya katanya memiliki beberapa warna dan juga rasa. Strawberry, vanilla, coklat, just. Dan itu tadi sejarah terciptanya sarung otong yang mungkin kalian enggan tahu tapi hobi menggunakannya. Dan menurut salah satu jurnalis kami yang ada di Meksiko, jumlah pengguna kondom melonjak drastis pasca tahun baru kemarin. Para colikiman sejati, terima kasih telah menyaksikan informasi menarik dari channel ini. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share ke teman-teman kalian agar informasi ini lebih bermanfaat bagi orang banyak. Namun, subscribe atau tidaknya Anda tidak akan pernah merubah moto kami. Subscribe karena mau orang subscribe, orang bos. Terima kasih. Terima kasih.